ayat 2 botol. Surat An-Nisa ayatnya Vitalia Honda Jazz LHI. Dan ternyata juga masih berjaya juga. Ada surat An-Nas ayatnya Hambalang Mas Koko. Surat An-Nas. Nggak tahu ini Sultan Batu Gana ini ayat apa ayat-ayat setan, apa ayat-ayat sultan, nggak ngerti ini. Saudaraku, saya terakhir mengadakan seminar dan diundang oleh teman-teman pergerakan, dan kemarin malam sebelum saya terbang pagi tadi, saya kumpulkan gerakan nasionalis anti narkoba. Karena apa? Kami diundang seminar dan ternyata omset narkoba yang masuk ke Indonesia 50 triliun. Sampai tidak diketahui lagi jenderal yang berbaju hijau, berbaju abu-abu, berbaju coklat, atau yang berbaju putih. Yang terlibat, apa yang tidak terlibat. Tidak diketahui lagi. TNI disiditkan sehingga TNI hanya menonton saja. Sekarang tidak ada gerakan apa-apa. Kita ini jadi kacau. Kalau Amerika mencontoh Indonesia sekarang, konsep teritorial diadopsi oleh Amerika, kita justru meninggalkan teritorial. Akibatnya, karena ternya ditinggalkan, maka datanglah ter yang kedua, yaitu teroris. Kami ingin menyadarkan panjenengan, ada 5 hal. Yang pertama adalah bahwa Indonesia dibangun bukan negaranya dulu, tapi bangsanya. Maka tadi secara enggak sengaja Ibu Pertiwi yang menyelamatkan. Konsep bangsa itu adalah gabungan antara konsep fikir dan konsep zikir. Konsep langit dan konsep bumi itu adalah konsep bangsa Indonesia. Kalau negaranya dulu yang dibangun, maka begitu negaranya digoncang kayak Ukraina, langsung bubar. Ketika Mesir negaranya diguncang, langsung bubar. Munculnya Ikhwanul Muslimin di Mesir memporak-porandakan sendi-sendi persatuan. Dan sekarang Ikhwanul Muslimin sudah ada di hidung kita. Saya harus katakan ini. Kenapa Gus Dur mengatakan bahwa TAP MPR soal komunis dihapuskan saja? Kenapa? Bukan karena Gus Dur mencintai orang-orang PKI, bukan. Tetapi untuk menyadarkan bapak-bapak bahwa komunis sekarang itu sudah di pintu rumah Anda. Bahkan di dalam alam pikir Anda. Bahkan di dalam pemerintahan kita. Bahkan menjadi wakil-wakil Anda, dan dengan bangganya aku anak PKI disampaikan secara umum. Kenapa? Bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena kita tidak menyadari. Karena kita tidak memahami bahwa kita diwarisi oleh para pemimpin kita untuk menjadi besar. Libya yang gedenya kayak begitu, bahkan sekarang membangun kota satelit sama besarnya dengan negara itu. Rakyatnya dimakmurkan, diberikan kekayaan, tetapi begitu tidak sesuai dengan yang mengatakan tadi, Mr. Belanda tadi, langsung bablas. Padahal yang namanya Muammar Gaddafi itu adalah mursyid Torekoh Sanusiah terbesar di dunia. Sembelih kayak babi.
Saddam Hussein disembelih kayak babi, kayak ternak, kayak apa. Semua. Syria hancur, Mesir hancur, Irak hancur, Afghanistan yang tidak pernah kalah perang selamanya. Karena dia keturunan Israel, keturunan Bani Yahudi. Orang Yahudi, keturunan Yahudi yang tidak ada di Timur Tengah adalah di Afghanistan. Demikian kokohnya, keberaniannya seperti Daud. Tetapi begitu masuk Taliban, hancur. Irak masuk yang namanya Osama bin Laden, hancur. Osama bin Laden, Taliban, Ikhwanul Muslimin, atau organisasi apapun yang ada di Indonesia yang sekarang ini sudah menunjukkan grade-nya, itu berbahaya. Maka ketika saya diundang ceramah di Mabes TNI AL, saya katakan, musuh bangsa ini sudah ada di depan hidung. Dan sementara kita terlalu sibuk memikirkan partai. Baru kali ini saya lihat ada bendera merah putih sudah mulai dipasang lagi. Ketika kemarin mulai kampanye, sampai sekarang tidak ada bendera merah putih yang dipasang. Yang ada adalah bendera-bendera partai di seluruh Indonesia. Padahal kalau yang namanya saudara kita yang dari Irian Jaya memasang bintang Kejora dikatakan memberontak. Kalau ada RMS memasang bendera yang lain, kalau GAM memasang bendera yang lain, dikatakan pemberontak. Kita memasang bendera apa saja di tengah kota, di depan ibu kota, di depan istana. Semuanya diam saja dan ketika itu sudah tidak ada Indonesia. Apa sampean tidak menyadari bahwa ini adalah latihan untuk sampean tidak usah pangling lagi kalau nanti Indonesia tidak berbendera merah putih? Lu silakan ber-P3, ber-PIL-KB, PKB atau ber-PDI, apa berdemokrat, apa bergerindra, Hanura, silakan. Tapi kenapa tidak ada satu bendera partai didampingi dengan bendera merah putih? Jangan-jangan. Coba panjenengan renungi, saya akan mengajak Anda untuk merenungi ini. Sementara yang lain dari satu ini, faham nasionalisme yang sekarang sudah tidak ada. Bahkan sampean ikut menyokong, bahkan sampean memilih DPR untuk mendongkel Pancasila dari dasar negara menjadi pilar negara. Menjadi pilar bangsa. Ini pemberontakan terselubung dan pemilik konsep ini justru sampean anggap sebagai pahlawan. Mendongkel dasar negara dengan sukses tanpa satu peluru pun lepas dari larasnya. Jadi dasar negara sampean apa? Sudah tidak ada. Wong Pancasila hanya sekedar pilar tok. Sementara kita saksikan semua pada bikin koalisi yang keok pun tidak mau mengerti, tetap bikin koalisi, bayar sana, bayar sini, jualan satu partai dijual ada yang 750 miliar, ada yang 1 triliun, ada yang 2 triliun. Kalau tidak terima menjadi wakil presidennya, tidak dapat wakil presiden, harus sekian menteri. Kalau tidak sekian menteri, maka partai saya harus dibayar sekian triliun. Ini negara kok begini? Sadar enggak ibu-ibu bahwa sampai nanti akan dipimpin oleh budak-budak dan boneka-boneka yang diatur para pemegang keuangan yang dikuasai oleh orang-orang asing. Ini salahnya Pak Pendeta undang saya ini. Dan Pak Bupati ada di sini. Ini penyadaran yang sangat luar biasa. Maka dimasukkanlah faham yang namanya faham Ikhwanul Muslimin dalam bentuk Wahabi. Mohon maaf kalau ada ya teman-teman yang aliran Wahabi, saya harus ngomong begini.
Karena kalau Anda tidak kami sadarkan, cepat atau lambat daripada nanti sudah gede, perang-perangan begitu dan jumlahnya lebih banyak, maka saya harus menyadarkan begini. Karena cepat atau lambat, sampean pasti akan berhadapan dengan saya dan pasukan-pasukan NU saya. Yang namanya dakwah itu adalah mengajak, bukan mengejek. Ud'u ilallah bil hikmah wa mau'idhatun hasanah. Atau ud'u ila rabbiki ila sabili rabbiki bil hikmah wa mau'idhatun hasanah. Tapi jangankan di kalangan Kristen, dengan kalangan Kristen, dengan kalangan Islam yang namanya Wahabi ini sudah mengkacau balukan. Sesama Islam sekarang di Cipinang ada satu masjid jadi royoan padahal yang bangun adalah Pertamina. Yang satu begini, yang satu begini. Wah, ribut enggak karu-karuan. Dan kita saksikan sekarang, kalau Pak Bupati tidak tegas, kalau Komandan Kodimnya tidak tegas, kalau Kapolresnya tidak tegas, maka tunggu kehancurannya. Dalam waktu dekat, mereka akan lebih ganas dari Partai Komunis yang dulu pernah ada. Enggak usah ditepuk tangani, sampai ini calon disembelih sampean. Jangankan sampean yang sering masuk ke gereja, wong saya pakai begini ini loh dikatakan kafir. Kafir, sesat, bid'ah, begini masih bisa berlanjut. Bagaimana? Wong agama itu sudah jelas, ada agama fil ard yang melahirkan satu bentuk diaroma, harmonisasi yang menyesuaikan diri dengan alam semesta. Itu yang namanya Hindu, Buddha, Konghucu, dan banyak lagi. Maka puncak dari makrifatnya agama-agama Hindu, Buddha, dan Konghucu adalah kebajikan bagi sesama, menuju kepada alam kekosongan. Ada yang mengatakan moksa, ada yang mengatakan nirwana. Nir itu tidak ada, wana apa-apa, tidak ada apa-apa, kosong. Bentuk penyelesaian dari siklus kehidupan menjadi kosong, tetap pakok. Nah, di dalam konsepsi Islam, konsepsi Kristen, konsepsi Yahudi, ada tambahan kehidupan di akhirat. Karena Islam, Yahudi, Kristen berasal dari bapak yang sama, Abraham atau Ibrahim alaihi salam. Tidak usah tepuk tangan, wong ketika saya hanya ngomong begini sampai tepuk tangan. Ketika saya pulang sampai masih pelotot-pelototan. Buat apa? Mendingan jadi kita kayak jadi tontonan kayak tadi. Jangankan sesama Islam, sesama Kristen juga begitu, karena saya ketua asosiasi Forum Keadilan dan Hak Asasi Umat Beragama. Teman-teman Kristen juga ribut aja, bermula dari Pentakosta, dari Betani, pecah menjadi Isa Al-Masih, jadi ini. Dan ini di gereja Betani sebenarnya ini adalah oleh teman-teman Kristen adalah dianggap sebagai yang paling radikal di Betani ini. Tapi justru yang radikal ini malah ngundang orang untuk bersatu. Ini kan walik-walik tuh sebenarnya. Dakwah itu mengajak. Tapi yang terjadi, saya sampai bingung ngadepi pertanyaan-pertanyaan umat. Ada yang mengatakan sarung begini bid'ah, harusnya lebih cingkrang.